Kebun Binatang Surabaya atau Surabaya Zoo adalah salah satu kebun binatang yang populer di Indonesia dan terletak di Surabaya. KBS pernah menjadi kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat lebih dari 211 spesies satwa yang berbeda yang terdiri dari 2.236 binatang. Termasuk di dalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia terdiri dari mamalia, aves, reptilia, dan pisces. Kebun Binatang Surabaya sendiri terletak di Jalan Setail nomor 1, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kelompok kami memilih Kebun Binatang Surabaya sebagai tempat studi lapangan adalah karena selain untuk lebih mengenal mengenai berbagai satwa, kita juga dapat mengamati aktivitas dan tingkah laku setiap satwa yang ada. Kebun binatang merupakan lembaga konservasi ex situ, yaitu untuk mengembangbiakan satwa langka di luar habitatnya. Fungsi utama kebun binatang adalah sebagai lembaga konservasi menjamin kesejahteraan satwa. Selain itu, kebun binatang melindungi hewan dari kepunahan dan merupakan sarana edukasi bagi masyarakat. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kemungkinan hilangnya insting berburu pada hewan buas atau yang biasanya juga disebut hewan karnivora. Sebuah penelitian menyebut karnivora atau hewan pemakan daging yang hidup di dekat manusia terancam dapat kehilangan insting berburunya. Hal ini tak lain disebabkan karena hewan yang tinggal di dekat manusia dapat memperoleh makanan mereka dari sumber makanan manusia. Tentu saja hal tersebut akan membawa kekhawatiran tersendiri pada ekosistem yang sebagian besar terdiri dari hewan karnivora. Dalam penelitian yang dilakukan ahli ekologi dari University of Wisconsin Madison terhadap karnivora yang hidup di lingkungan Amerika Utara, dari penelitian tersebut, peneliti mengungkapkan jika makin dekat karnivora yang hidup dengan kota dan peternakan, maka semakin banyak pula makanan manusia yang mereka makan. Rata-rata sebanyak 25% makanan yang mereka peroleh adalah bersumber dari manusia. Dampak dari perubahan itu menurut peneliti mengakibatkan karnivora saling tumpang tindih saat bersaing mendapatkan makanan karena jenis makanan yang mereka cari bisa jadi sama. Di Indonesia sendiri juga ada kasus mengenai hilangnya insting berburu pada harimau. Harimau tersebut bernama Euro. Euro adalah harimau Sumatera penghuni Villa 90 yang diselamatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 1 Jawa Barat yang mengalami penurunan insting liar. Hal ini terjadi karena Euro terlalu lama berada di kandang. Ketika diberi anak ayam hidup, Euro hanya menjilati anak ayam tersebut dan bukan memangsanya. Bahkan ia terlihat jinak dan mengenali namanya ketika dipanggil oleh petugas yang biasa merawatnya. Selain kehilangan insting liarnya, Euro juga takut air. Hewan ini nyaris tidak pernah menyentuh air di dalam kolam yang ada di kandang. Berdasarkan hal tersebut, bukannya tidak mungkin hewan-hewan buas yang ada di kebun binatang juga dapat kehilangan insting berburu mereka dikarenakan telah terbiasa memperoleh makanan dari manusia tanpa harus repot-repot berburu. Solusi yang dapat kelompok kami tawarkan berdasarkan permasalahan tersebut adalah: pertama, pihak kebun binatang dapat menciptakan lingkungan yang semirip mungkin dengan lingkungan asli si hewan buas. Kedua, pihak kebun binatang dapat memberikan mangsa yang masih hidup untuk makanan para hewan buas sehingga hewan buas masih dapat melakukan perburuan. Dan yang terakhir, apabila hewan buas telah kehilangan insting buasnya, maka hewan tersebut dapat direhabilitasi di instansi terkait. Sekian dari kami, kelompok 5 Bioda 9. See you next time.